akan merilis pengembalian dari pemotongan dana DAP SMK agak panjang itu. Bikin kiri biar Tiga ya, Pak Kris ya. 2 miliar. Baik, ada 792.000. Jaga jarak. Ekor ekor. Pegang dulu Pak, pegang saja untuk foto. admin grup berapa? Pegang saya boleh kasih. Enggak Pak, pegang dulu foto biar foto. Pegang Pak apa ya? Pegang juga Pak ya. Iya. Baru kes kan dong. Oke. Ya. Jelaskan dulu apa tanda tangan berita acaranya dulu. Kecuali ada bukti baru. Dibuka kalau mantap. Ya, serah terima. Belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan merilis pengembalian dari pemotongan dana DAP SMK Sumbar nilainya sebesar 2.340.792.000. Jadi ini dana akan kita kembalikan karena masih tingkat penyidikan untuk dalam rangka preventif pencegahan. Kita akan kembalikan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Kenapa ini dikembalikan? Karena pada penanganan perkara tingkat penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumbar, berdasarkan hasil ekspos terakhir tim yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana DAP tingkat SMK, dinyatakan hasil ekspos itu tidak ditemukan adanya mens rea, niat jahat dari pihak-pihak pengelola kegiatan dana DAP tersebut. Jadi disinilah karena kekurangan pahaman terhadap juklak juknis oleh bagi pengelola, sehingga mengikuti apa yang menjadi kebiasaan tahun-tahun yang sebelumnya. Padahal itu sudah diatur ada juklak juknisnya. Jadi itu yang tidak dipedomani. Ini uang potongannya sebesar 5%, 3% untuk diberikan kepada fasilitator untuk pembuatan desain gambar dan RAB, 2% adalah untuk administrasi dan pelaporan. Tetapi pada kenyataannya itu dimasukkan dalam RAB untuk keterbukaan pengelolaan keuangannya.
dan untuk bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dengan dimasukkannya dalam RAB dipertanggungjawabkan, kemudian sebagian besar uang ini masih di pengelolanya di pihak sekolah. Hanya sebagian kecil saja, ada 10 sekolah yang sudah membayarkan ke fasilitator dan itu pun sudah dikembalikan 100%. Sehingga dengan fakta yang kami temukan tersebut, kami menilai pada saat eksplosan ini tidak adanya niat jahatnya, mens rea dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan dana kas dan dak di tingkat SMK tersebut. Berbeda modusnya dengan dana dak tingkat SMU. Dana dak tingkat SMU yang kita ajukan ke pengadilan, kita menemukan mens rea niat jahatnya. Karena dari potongan 3%, ada 20% dari potongan 3% itu untuk kepentingan orang-orang dinas di Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, sehingga teman-teman dari media massa maupun online bisa memahami perkara ini dihentikan untuk sementara waktu. Tetapi kalau ada bukti-bukti baru yang mendukung pembuktian ke arah penyimpangan dari dana dak ini, baik itu di sidang nanti di persidangan pengadilan untuk dana dak SMA-nya, itu tidak tertutup kemungkinan Kejaksaan Tinggi terbuka menerima masukan dari masing-masing pihak. Kalau memang ada bukti-bukti baru, kita akan buka lagi penyelidikannya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, ya. Bahkan lagi pihak pemerintah Provinsi Sulbar diwakili oleh Pak Amujib dengan berita acara hari ini terhitung kami serahkan. Ini mungkin ada statement dari Pak Amujib selaku pihak penerima penyerahan dana tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kajati atau yang dalam hal ini diwakili Pak Aktivitus bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi yang berkesempatan hadir pada siang hari ini atau sore hari ini, yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah meliput. Tentunya kegiatan ini atau penyerahan ini adalah langkah maju di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, langkah maju dalam hal mengingatkan kita, ya, bahwa Kejaksaan Tinggi sudah melakukan upaya preventif sehingga kejadian yang sama terjadi di AK di SMU itu tidak terjadi. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi di bawah pimpinan Pak Kajati saat ini yang sudah membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tidak terjadi loss, ya, loss keuangan, loss anggaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dan penerimaan anggaran ini tentunya disetorkan ke Kasda untuk menjadi bagian dari pendapatan yang nantinya akan diformulasikan kembali penganggarannya untuk sektor pendidikan juga nantinya, ya, pendidikan. Di sektor pendidikan tentu juga terkait nanti di dalamnya bagaimana meminimalisir agar tidak terjadi lagi kondisi-kondisi yang kita sama-sama ketahui dalam 1 tahun ini di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan pembinaan hukum yang nanti dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan nantinya. Ini kita harapkan, mohon izin Pak Sinsus untuk terus melakukan pendampingan kepada kami terkhusus di Dinas Pendidikan. Dan kepada rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih atas peliputan pada sore hari ini. Tolong, pemberitaan hari ini adalah pemberitaan yang bisa memberikan semangat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa berjalan di atas rel ketentuan perundang-undangan yang ada. Ini adalah contoh, ya, bahwa sekecil apapun itu pasti akan ketahui, apalagi sudah besar-besar. Ya, jadi mohon media bisa lebih menggiatkan pemahaman, mengingatkan kepada kita semua aparat. Ini kalau Dinas Pendidikan, tentunya di sektor-sektor lain juga ini menjadi bagian pelajaran buat kita semua.